juga diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Engkau yang berdiri di depan hamba. Berbicaralah kepada kami semua, sehingga kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama saya katakan, amin. Silakan duduk. Shalom buat Bapak Ibu yang hadir di gereja, dan juga shalom juga buat Bapak Ibu yang sedang menonton live streaming BMC. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Semoga Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan. Sore menjelang malam, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema, Yesus adalah Juru Selamat. Tentu kita semua sebagai orang percaya, orang Kristen, kita semua sudah tahu bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Tapi sebagian dari kita yang belum percaya kepada Yesus, tentu mereka juga belum tahu apakah Yesus itu benar-benar Juru Selamat. Untuk itu sore hari ini saya ingin berbagi kepada kita semua, termasuk saya juga belajar di sini, yang mana akan kita baca dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 10. Ada 3 ayat yang dari kitab berbeda yang akan saya bahas. Yang pertama, kitab Yesaya pasal 43 ayat 10. Buat Bapak Ibu yang ada di gereja, bisa dibuka di Alkitab masing-masing. Dan untuk Bapak Ibu yang sedang menonton live streaming, silakan bisa ambil Alkitabnya. Jangan ditaruh sehingga berdebu. Dan nanti pada saat sudah meninggal, Alkitab ditaruh di peti mati. Orang mati tidak butuh Alkitab. Orang hidup yang butuh Alkitab. Kita sama-sama baca pada hitungan yang ketiga. Jika sudah ketemu, Yesaya 43 ayat 10. 1, 2, 3. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Terpujilah nama Tuhan. Sebuah ayat firman Tuhan dari kitab Yesaya. Ini telah diteliti oleh para ahli. Salah satunya adalah Herner pada tahun 1970. Peneliti Herner ini meneliti tentang kata bahwa aku tetap Dia. Dalam bahasa Ibrani dituliskan di sana ki anehu. Beliau meneliti antara kitab Yesaya dan kitab yang dituliskan oleh Injil Yohanes. Yang menuliskan di sana juga tentang dengan kata akulah Dia atau ego eimi. Mari kita akan sama-sama telaah kitab Yesaya ini. Hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti ki anehu, bahwa aku tetap Dia. Sebuah nubuatan yang dicatat oleh Nabi Yesaya sebelumnya masih dalam konsep nubuatan, bayang-bayang. Belum jelas siapakah Dia yang berkata, akulah Dia. Ini adalah nubuatan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Dalam perjanjian lama, dia mencatat di dalam kitab Yesaya ini, kalau kita baca pasal 43 ini mengandung sejarah tentang bangsa Israel. Tetapi di dalam pasal 43 ini juga mengandung nubuatan dan janji tentang Yesus Kristus. Di
samping ini adalah nubuatan, tetapi ini adalah janji tentang Yesus yang kemudian hari akan nyata dan akan kita lihat nanti. Para murid sebelumnya, kemudian mereka dipanggil. Disitulah mereka tahu siapa sesungguhnya Yesus itu. Siapa yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya ini? Yesaya 43. Aku adalah aku. Ucapan ini mempunyai pengertian ilahi. Karena ungkapan ini adalah digunakan di dalam perjanjian lama. Sebagai penggambaran Tuhan ketika menyatakan diri kepada Nabi Musa di padang gurun. Ketika itu dia berkata kepada Nabi Musa, "Aku adalah aku." Dia berkata kepada Nabi Musa, "Aku adalah aku." Dialah sang ilahi itu yang berbicara kepada Musa. Dialah sang ilahi itu yang berbicara dan dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Banyak orang di sana mengaku bahwa dia pun adalah utusan. Tapi utusan bagaimana? Utusan yang bagaimana? Apakah dia ilahi atau dia hanya manusia? Tetapi sore hari ini kita akan sama-sama belajar utusan yang ilahi. Sang ilahi yang diutus. Untuk apa? Menjadi juru selamat bagi Bapak Ibu dan saya. Jika Bapak Ibu yang sedang menonton live streaming di luar sana melalui BMC, saya mau katakan di sini bahwa nubuatan ini merujuk kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Untuk itu, Yohanes mencatat kalimat, percaya bahwa akulah dia dan tahu bahwa akulah dia. Mari kita lihat Yohanes 8 ayat 24 dan ayat 28. Kita lihat Yohanes 8 ayatnya yang ke-24. Yohanes 8 ayat 24, jika sudah ketemu, saya bacakan. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ayat 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Yesaya mencatat nubuatan. Yohanes mencatat digenapi. Yesus berkata di dalam Yohanes tadi, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Akulah dia. Yang mana? Yang dinubuatkan Yesaya di dalam pasal 43 ayat 10. Ki anehu, bahwa akulah dia. Aku yang dulu dinubuatkan. Akulah dia saat ini yang berbicara kepadamu. Luar biasa dahsyat firman Tuhan. Yohanes mencatat. Menggenapi nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama. Jadi tidak ada kata tidak digenapi. Dia digenapi. Dan benar adanya. Nubuatan itu benar adanya. Untuk itu saya mengajak. Mari teguhkan iman percayamu kepada Yesus. Sebab hanya dialah juru selamat itu.
yang diutus oleh Allah sendiri. Supaya apa? Supaya manusia tidak mati dalam dosanya. Supaya manusia diselamatkan dari maut. Karena di dalam ayat yang lain mengatakan bahwa upah daripada dosa itu adalah maut. Upah daripada dosa itu adalah maut. Jadi bagaimana caranya manusia bisa keluar, bisa selamat dari upah dari dosa itu, yang adalah maut? Maka dia harus percaya kepada Yesus, yang adalah Sang Juru Selamat itu. Kita aminkan itu. Karena apa yang dicatat di sini adalah ya dan amin. Alkitab ini adalah karya puncak dari Roh Kudus. Karya puncak dari Roh Kudus. Jadi kalau ada orang berkata, saya dekat dengan Tuhan. Saya sungguh-sungguh sangat dekat dengan Tuhan. Tapi kalau dia tidak membaca karya puncak dari Roh Kudus yang adalah Alkitab ini, saya mau katakan dia pembohong. Penipu itu. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita harus dekat dengan kebenaran firman Tuhan yang dicatat di dalam kitab suci yang kita pegang ini. Yesaya 52 ayat 6. Kita lihat Yesaya 52 ayat 6. Yesaya 52 ayat 6. Saya bacakan. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Luar biasa. Semakin nyata di kitab Yesaya pasal 52. Yohanes 4 ayat 26. Sebelum saya bahas lebih lanjut, kita baca. Yohanes 4 ayat 26. Sana berkata, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Lihat Yesaya pasal 52 ayat 6. Kemudian Yohanes mencatat di sana. Amarlah Yeshua, ananna damalelna ameki. Terjemahan harfiahnya. Berkatalah Yesus kepada dia, aku yang sedang berbicara, akulah dia. Yesaya berkata apa tadi? Akulah dia yang berbicara. Ya aku. Yohanes mencatat perkataan Yesus. Ini adalah diskusi Yesus dengan wanita Samaria. Ketika dia berbicara dengan wanita Samaria, berhadapan muka dengan muka, panim el panim, muka dengan muka, dia berkata kepada wanita itu, Anana damalelna, aku yang sedang berbicara. Amiki, akulah dia. Siapa? Yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Aku yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Sekarang aku berbicara dengan engkau. Panim el panim, muka dengan muka. Tidak lagi nubuatan, tetapi dia berhadapan dengan wanita Samaria. Bukti bahwa yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya adalah ya dan amin. Benar adanya, digenapi. Yesus berhadapan muka dengan muka dengan wanita Samaria itu. Aku yang sedang berbicara. Akulah dia itu. Akulah dia. Kata Yesus. Jadi hari ini Yesus berbicara kepada kita. Percayalah kepadaku, kata Yesus. Akulah dia yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Akulah juru selamat itu. Yang diutus oleh Bapa di surga.
Ketika nubuatan itu, Yesus masih dalam wujud apa ini? Firman. Roh adanya. Tidak kelihatan. Dalam istilah Arab, goib. Nggak kelihatan. Pada saat nubuatan itu dinyatakan oleh Nabi Yesaya. Tapi setelah digenapi dan dicatat oleh Yohanes, nubuatan itu nyata adanya. Dia berdiri di depan wanita Samaria itu dan berkata, akulah dia. Aku yang sedang berbicara kepadamu. Jadi kalau ada yang coba-coba untuk mengelabui iman percaya kita, jangan pernah goyah. Kenapa saya harus katakan? Karena keselamatan itu hanya satu kali. Proses penyelamatan manusia itu hanya sekali. Sesudah itu tidak ada lagi. Bahkan sesudah Yesus tidak ada lagi nabi manapun yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Tidak ada lagi. Ada yang mengaku-ngaku, ya sah-sah aja. Boleh-boleh saja. Tetapi Yesus, dialah sang firman itu yang nuzul menjadi manusia. Yang hari ini Bapak, Ibu, dan saya beriman kepada dia. Yang hari ini Bapak, Ibu, dan saya percaya bahwa dialah sang juru selamat itu. Jadi untuk itu, saya tegaskan di sini bahwa Ki anihu hamedaber hineni. Akulah dia yang berbicara. Merujuk kepada Yesus. Tidak merujuk kepada siapapun. Tidak merujuk pada manusia manapun. Tidak lagi merujuk kepada nabi manapun di muka bumi ini. Merujuk kepada Yesus. Ki anihu hamedaber hineni. Lihatlah, sebab akulah dia yang berbicara. Perhatikanlah aku, kata Yesus. Lihat saya. Sebab aku yang berbicara, akulah dia yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Dahsyat Alkitab yang kita pegang. Jadi jangan pernah meragukan kebenaran firman Tuhan yang Bapak Ibu pegang. Karena ini menjadi patokan bagaimana Bapak Ibu akan selamat sampai ke surga. Ya. Kalau zaman para rasul, para murid bersama-sama dengan Yesus, mereka makan bersama-sama, mereka berjalan bersama-sama, ya, ikut merasakan bagaimana panasnya, kelaparan mereka sama-sama. Tapi hari ini Yesus memang tidak bersama-sama dengan kita, sebagaimana para rasul ketika itu. Hari ini Roh Kudus bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan Bapak Ibu. Dialah yang akan memberi kekuatan kepada kita, sehingga iman kita semakin kuat, tetap kuat, dan beriman tetap kepada siapa? Yesus, sang juru selamat itu. Di luar sana mungkin banyak godaan. Godaan di pekerjaan, godaan jabatan, godaan tentang keuangan, godaan tentang hal-hal lain yang bisa membuat iman kita rontok. Tetapi mari, jangan sekali-sekali engkau merontokkan imanmu karena jabatan. Engkau merontokkan imanmu karena keuangan. Tetaplah kuat di dalam Yesus. Sebab dia akan memberi jalan keluar kepadamu atas masalah dan persoalan. Hosea pasal 13 ayat 4. Hosea pasal 13 ayat 4. Di sana dikatakan, tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan kamu tidak mengenal ilah-ilah lain kecuali aku.
karena tidak ada juru selamat kecuali aku. Lo teda umosia ain bitli. Tidak ada juru selamat kecuali aku. Setelah Yesus yang ditetapkan oleh Allah menjadi juru selamat, maka tidak ada lagi juru selamat lain selain Yesus Kristus. Kata ain, kita lihat. Kata ain dari kata enei bermakna menyatakan hubungan sebagai milik, asal usul, sumber yang memiliki makna atau arti mata. Yang berarti kepemilikan, asal usul keselamatan itu. Jadi kata ain ini merujuk kepada Yesus yang adalah milik Allah, yang diberikan secara cuma-cuma bagi saya dan Bapak Ibu. Kata ain, asal usulnya sang juru selamat itu dari pemilik itu, dialah Allah itu. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 di sana berbicara tentang firman itu. Dan kemudian kita bisa membandingkan dengan kitab Kejadian pasal 1. Kita dapat melihat di sana bahwa firman itu asalnya dari Allah. Dialah yang kemudian dilahirkan, dikandung oleh Maria, dilahirkan menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus namanya. Dialah yang kemudian menjadi juru selamat manusia. Jadi tidak ada lagi. Kemudian hari ada lagi yang mengaku-ngaku dia jadi juru selamat. Ya, sah-sah saja. Kalau dia mengaku-ngaku berarti dia harus membutuhkan legitimasi. Dari mana? Dari kitab-kitab sebelumnya. Dari PL. Harus ada legitimasi di sana. Bahwa dia diutus oleh Allah. Jika tidak ada legitimasi berarti dia bukan juru selamat. Sama seperti Yesus. Dinubuatkan di dalam perjanjian lama, kemudian digenapi di dalam perjanjian baru. Itu yang disebut legitimasi. Untuk itu saya dalam hal ini mengatakan, mau saya katakan bahwa di luar Yesus, manusia tidak memperoleh keselamatan untuk sampai ke surga. Ya. Jangan tergiur dengan apapun, tawaran apapun untuk meninggalkan iman percayamu kepada Kristus Yesus. Karena dialah sang juru selamat pribadimu. Untuk kita semua yang sedang melihat secara live streaming, siapapun engkau, baik engkau orang percaya ataupun bukan, atau baru mau percaya atau baru mau belajar, saya mau katakan di sini bahwa Yesus adalah sang juru selamat itu. Karena hanya dia yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nabi manapun di muka bumi ini yang datang setelah Yesus tidak pernah berkata seperti itu. Hanya Yesus yang berkata seperti itu. Jadi kalau ada yang mengaku bahwa saya juru selamat, kita mesti tanya, bagaimana bisa sampai ke surga? Saya pernah dibilang begini, untuk sampai ke surga itu ibarat Jakarta pergi ke Roma. Jadi banyak jalan menuju ke Roma. Saya katakan begini, betul. Tapi Roma itu bukan surga, surga bukan Roma. Roma bukan surga, surga bukan juga Roma. Jadi untuk sampai ke surga, kita harus melalui siapa? Yesus yang datang dari sana. Dialah yang dapat menunjukkan jalan untuk sampai ke sana. Karena dia datang dari sana.
Dan untuk itu saya di pembacaan sore hari ini, saya tegaskan bahwa Yesus Kristus adalah firman itu sendiri yang dilahirkan ke bumi dan menjadi juru selamat bagi manusia. Jadi dari ayat-ayat yang disampaikan di sini, kita dapatkan dua kesaksian, yaitu dari malaikat Tuhan dan dari sang firman Allah itu sendiri. Yesus namanya, juru selamat itu sendiri. Ya. Agama lain percaya bahwa keselamatan adalah upaya manusia mencapai surga. Tetapi Yesus Kristus yang adalah juru selamat memberikan identitas kepada kekristenan dan sekaligus membuat kepercayaan Kristen menjadi istimewa dan unik. Sebab umat Kristen percaya bahwa keselamatan upaya surga mencapai manusia. Keselamatan bagi orang percaya adalah inisiatif surga untuk mencapai manusia. Kalau manusia bersurga dengan cara apapun, dengan apapun dia bayar, tidak akan mampu dia untuk membayar itu sehingga dia bisa sampai ke surga. Hanya Allah sendiri yang sanggup untuk menyelamatkan umat manusia. Satu ilustrasi begini. Jika kita punya mobil tabrakan, penyok, kemudian kita bawa ke ketok magic. Kemudian tidak lama kemudian mobil itu keluar. Dari luar kelihatan mulus, rapi, seperti baru. Tapi coba tengok ke bagian dalam. Di sana masih ada bentol-bentolnya. Jadi supaya dia tidak bentol-bentol, supaya dia tidak bolong-bolong di sana, di dalamnya, maka mobil itu harus kembalikan ke pabriknya. Di sana dihancurkan. Kemudian cetak lagi menjadi mobil yang baru. Begitu juga manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia tidak lagi menemukan jalan untuk sampai ke surga. Sudah terpisah dia dengan Tuhan. Karena dosa tadi. Maka supaya sampai ke surga itu, Allah punya inisiatif. Untuk mencapai manusia, dia utuslah sang firman itu. Namanya Yesus. Dan Yesuslah yang menebus dosa kita semua. Amin. Coba kita perhatikan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan mengutuk. Dan dia mengutuk tanah itu. Dia katakan kepada Adam, mulai hari ini, semak duri ini menjadi makananmu. Bapak Ibu pernah terbayang gak ketika Yesus ada di kayu salib? Dan diambillah semak duri. Dibuatlah seperti mahkota. Dan diletakkan di kepalanya. Itulah kutuk. Kutuk itu diambil, diletakkan di kepala Yesus. Kutuk kematian, kutuk dosa, diambil, ditaruh di kepala Yesus. Sehingga apa? Setiap orang yang percaya kepada dia tidak lagi terkutuk. Tetapi terbebaskan dari dosa. Terselamatkan dari kematian kekal. Maka itu, saya tegaskan bahwa yang lain percaya bahwa keselamatan itu harus diupayakan. Tetapi bagi orang Kristen, keselamatan adalah upaya surga mencapai manusia. Mendatangi kita, surga yang menghampiri kita. Lalu berkata, hei, akulah jalan dan keselamatan itu. Jika engkau percaya kepadaku, maka engkau akan selamat.
sampai ke surga. Tetapi sebaliknya, jika engkau tidak percaya kepadaku, maka engkau tidak selamat ke surga. Hanya dua tujuan, surga dan neraka. Masuk surga, tidak percaya, masuk neraka. Cuman itu. Tidak ada yang lain. Saya mengajak kita semua pada sore hari menjelang malam. Dan saya percaya bahwa apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Sehingga kita bisa berhasil dalam segala upaya, segala pekerjaan. Studi, dan lain sebagainya. Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Jadi jangan pernah sekali-sekali meninggalkan Yesus. Ya. Fenomena yang kita lihat, banyak sekali orang, public figure, meninggalkan Yesus hanya gara-gara jabatan. Hanya gara-gara bintang. Dia tidak tahu kalau yang punya bintang itu, yang menciptakan bintang itu. Ya toh? Satu ketika dia pensiun, bintang itu sudah enggak berharga lagi. Jadi hari ini kita beriman kepada sang pemilik bintang itu. Sang pemilik bintang itu yang memberi kehidupan kepada kita. Sampai pada penghujung saya menyimpulkan, keselamatan dari Allah sepenuhnya adalah anugerah, bukan imbal balik. Keselamatan yang kita terima dari Kristus adalah hasil dari upaya surga mencapai manusia. Dengan demikian, Allah yang memberi tidak berkewajiban. Manusia yang menerima tidak punya hak. Sebetulnya kita nggak punya hak menerima keselamatan itu. Dan Allah tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan kita. Tetapi karena anugerah, itulah maka kita dilayakkan untuk menerima keselamatan itu. Amin. Khalil Gibran berkata begini. Seorang penulis dan pelukis dari Lebanon, Amerika, tahun 1883. Dia menulis begini. Hidup adalah kegelapan. Jika hasrat dan keinginan dan semua hasrat serta keinginan adalah buta jika tidak disertai pengetahuan. Dan pengetahuan adalah hampa jika tidak diikuti pelajaran. Dan setiap pelajaran akan sia-sia jika tidak disertai cinta. Saya memaknai bahwa keinginan kita harus berdasarkan kepada sang firman itu. Dan pengetahuan yang kita miliki harus tunduk kepada otoritas Roh Kudus. Sehingga dua-duanya bisa jalan bareng. Jika tidak, teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Imam Al-Kanisa pernah memberikan ilustrasi seperti ini. Iman dan pengetahuan itu harus balance, harus sejalan. Tidak boleh pincang. Jika pengetahuan itu lebih dari iman, maka akan jadi ateis. Tapi sebaliknya, jika iman itu melebihi pengetahuan, maka lama-lama jadi dukun. Makanya dua-duanya harus sejalan. Iman dan pengetahuan itu harus sejalan. Tidak boleh bincang salah satu. Jadi mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang cerdas. Tetapi juga kita beriman yang sejalan dengan pengetahuan yang kita miliki. Pengetahuan itu tunduk kepada Roh Kudus. Maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Baik, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan di sore hari ini menjelang malam. Dan saya undang WL
berdiskusi menutup uh, penyampaian firman Tuhan di sore menjelang malam hari ini. Saya nyanyikan lagu